Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Yusuf SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Harapan Jaya 8 Kota Bekasi. Saya salah satu mahasiswa dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja dengan judul Surat At-Tin. Selamat menyaksikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalian dalam keadaan baik-baik semuanya. Mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga mudah-mudahan kamu semuanya diberikan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kamu cita-citakan telah dapat tercapai. Amin. Ya Rabbal alamin. Untuk memimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelumnya Pak Guru akan absen dahulu. Anak-anakku sekalian, siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semuanya? Untuk absen hari ini, alhamdulillah semuanya hadir, semuanya masuk. Materi hari ini adalah Surat At-Tin. Namun terlebih dahulu, Pak Guru akan putarkan murotal tentang Surat At-Tin. Kalian dengarkan secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Mari kita baca surat At-Tin bersama seperti yang sudah Pak Guru kata tadi dengan nada murattal. Ya, bersama-sama mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil azim. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibka biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ya, bagus. Alhamdulillah kamu semua sudah lancar membaca surat At-Tin sekaligus menghafal surat At-Tin. Surat At-Tin ini adalah saat diturunkan di kota Mekah, termasuk surat-surat yang Makkiyah, artinya surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Ada surat-surat itu ada yang diturunkan di kota Madinah, ada yang diturunkan di kota Mekah. Surat At-Tin ini termasuk surat yang diturunkan di kota Mekah atau termasuk surat Makkiyah. Ya, kalau di minggu lalu kita belajar surat At-Tin, hari ini masih mempelajari surat At-Tin. Nanti yang kita belajar di sini kita fokus kepada tentang bacaan surat At-Tin dan penulisan surat At-Tin ya, di TP-nya termasuk penulisan surat At-Tin sekaligus mengidentifikasi surat At-Tin dalam segi tajwidnya. Nanti kita bahas bersama. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 5 SDN Harapan Jaya 8 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Ya, kita masih membahas surat At-Tin. Surat At-Tin yang artinya terjemahannya surat At-Tin. Nah, di antaranya wat-tini waz-zaitun. Ya, coba kelompok 1 membaca surat yang ayat yang pertama. Yuk bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Kelompok 2 dilanjutkan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Nah, itu tentang masalah surat At-Tin. Ya, dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan yang terakhir. Jadi nanti kamu diskusikan tentang masalah tajwidnya dan bacaan yang ada di dalam surat At-Tin tersebut. Ya, ilmu tajwidnya, secara tajwidnya apa saja hukum-hukum yang ada di dalam surat At-Tin tersebut. Nanti dari kelompok 1 sampai kelompok 5 mendiskusikannya. Ya,
kelompok 1, 2, 3, 4 sesuai dengan ayat-ayat yang kita pelajari pada hari ini. Ayat pertama kelompok 1, ayat kedua kelompok 2, ayat ketiga kelompok 3, ayat keempat kelompok yang keempat, ayat yang kelima kelompok 5. Kelompok 1 mendiskusikan ayat yang pertama. Kelompok 2 mendiskusikan ayat yang kedua. Kelompok 3 mendiskusikan ayat yang ketiga. Kelompok 4 mendiskusikan ayat yang keempat. Kelompok 5 mendiskusikan ayat yang kelima. Ya, silakan kamu mendiskusikan. Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman kamu. Baik, anak-anakku sekalian, setelahnya kalian berdiskusi dengan teman-teman, Pak Guru akan menjelaskan tentang di surat yang ke-4 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di antara kelebihan manusia terhadap makhluk yang lain, Allah berikan manusia akal yang sempurna. Ya, manusia bisa bertutur kata. Dalam bertutur kata, kita diharuskan bertutur sapa yang lemah lembut, yang santun. Jadi ada tata krama atau sopan santun terhadap kedua orang tua, sopan santun, akhlak terhadap guru, kemudian akhlak terhadap sesama teman. Nah, ini harus kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bertutur sapa yang lemah lembut, yang santun, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, berpakaian. Dalam berpakaian harus yang syar'i, sesuai dengan syariat. Artinya kalau seorang perempuan auratnya itu dari ujung rambut sampai dengan ujung sampai kaki, harus menutup aurat. Apabila dia sudah akil balik, ini harus menutup aurat. Jadi tutup auratnya, tidak boleh dilihat oleh orang. Kemudian makan dan minum. Dalam mengkonsumsi makanan, dianjurkan makanan yang halal. Cara minum yang baik apa? Cara minum yang baik menggunakan tangan. Juga sambil duduk, nggak boleh berdiri. Kalau minum duduk. Ya, ambil gelasnya. Kemudian apa? Ambil gelas, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau lebih bagus lagi baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, baru minum. Nah, ya, baik tuh. Ini diantara akhlak makan dan minum. Boleh silakan makan apa saja sesuai dengan selera kamu. Yang penting yang halal, yang diperbolehkan oleh agama. Kemudian bergaul sesama teman. Diperbolehkan kamu bergaul dengan teman-teman kamu, tapi cari teman-teman yang baik, supaya kamu juga tertular jadi orang yang baik. Kemudian sebagai terakhir, yaitu menggunakan anggota tubuh. Kita manfaatkan anggota tubuh kita yang Allah berikan. Kita diberikan tangan, alhamdulillah tangan kita sempurna, ada 2 dan dua-duanya berfungsi. Allah berikan mata kita 2 masih berfungsi. Ya, kaki dan semuanya. Ya, ini alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya, sesuai dengan hasil diskusi kamu tadi,
apa yang sudah kamu diskusikan, ya boleh nanti membahas tentang masalah tajwidnya. Hasil diskusi yang kamu diskusikan tadi bersama teman kamu, apa yang kamu pelajari, ya coba untuk kelompok 1 silakan baca Zizi dari bismillah dulu. Ayo terbalik depannya depan. Gitu ya. Ini sudah kita pelajari bersama tentang masalah surat At-Tin. Tinggal nanti kamu mengaplikasikannya, mempraktekannya ya dalam kehidupan sehari-hari ya sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya baik, silakan kembali ke tempat masing-masing kelompok. Ya, setiap kelompok satu pertanyaan, Pak Guru akan bertanya tentang tajwid, ya, tentang ilmu tajwid. Untuk kelompok 1, ya kelompok 1 yaitu surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Ya, di dalam surat At-Tini Wat-Tini surat ayat pertama itu Wat-Tini hukum tajwidnya apa tuh? Mat? Ya, bagus sekali. Kenapa dibaca Matobi? Hurufnya ada berapa Matobi? Ya, sebutkan. Ya, bagus sekali, itu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ayat berikutnya Wat-Tini Waz-Zaitun Waturi Sini. Di dalam ayat kedua Waturi Sini, hukum apa di situ yang ada? Matobi. Waturi, hukumnya Kenapa dibaca Matobi? Bau sukun sebelumnya. Ada berapa hurufnya Matobi? Sebutkan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 ayat yang ketiga yaitu wahadzal baladil amin. Hukum tajwid yang terdapat di dalam wahadzal balad. Al-balad al-nya al-qamariyah. Terus kenapa dibaca al-qamariyah? Alnya dibaca jelas. Karena alnya dibaca jelas. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 4 ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-insana apa hukumnya? Tajwidnya? Kenapa dibaca ikhfa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ada berapa hurufnya ikhfa? 15. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok yang kelima. Ini ayat yang kelima yaitu tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Tsumma itu hukumnya apa? Iya, apa hukumnya? Tajibul. Tajibul gunna. Kenapa dibaca tajibul gunna? Nunnya bertasdid. Ya, ada berapa hurufnya? Sebutkan. Dengan mim bertasdid. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kita menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan benar. Baik. Untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita amalkan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang bertakwa.
dan Pancasila. Ya, baik, sebagai terakhir, mari kita berdoa bersama. Kita baca suratul Fatihah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Pak Guru doakan kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Dengan kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta